Dr. Zainuddin dan saya sendiri dengan promovendus atas nama Ferry Kristiono. Ya, jadi hari ini yang maju untuk proposal penilaian tesisnya dengan judul Prinsip Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa atau DD melalui penanganan dampak COVID-19. Sebelum acara ini dimulai, saya beritahukan kepada Saudara promovendus, Saudara Ferry Kristiono. Ya. Sudah gabung ya? Ya, Pak, siap, Pak. Oke. Siap. Jadi ujian pada hari ini ada dua babak. Babak pertama yaitu penyampaian pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian proposal tesisnya berupa presentasi paling lama 10 menit. Kedua, nantinya ada proses tanya jawab, konfirmasi atau kritik atau saran dari para penguji. Dalam dalam ujian ini, saudara ketika menjawab pertanyaan dari penguji, saudara jawab secara to the point aja, tidak boleh memotong pembicaraan dari penguji. Sebelum penguji selesai menyampaikan pertanyaan, saudara tidak boleh menyela atau memotong. Saudara diperbolehkan untuk menyanggah, tapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya kira itu aturan main pada pelaksanaan ujian proposal pada siang hari ini. Ya. Sebelum acara dimulai, saya tanya kepada Saudara Ferry Kristiono, apakah saudara hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Lebih 24 jam belum menutup mata. Tapi siap untuk ujian proposal penelitian tesisnya ya? Insya Allah, ya? Insya Allah, Pak. Oke, ya, saya persilahkan saudara berdoa dulu untuk agar saudara diberi kelancaran dalam menjawab pertanyaan dari para penguji. Dipersilahkan. Selesai, Bapak. Udah ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara untuk menyampaikan atau mempresentasikan pokok-pokok pikiran tentang proposal penelitian tesis saudara. Dipersilahkan 10 menit dari sekarang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku penulis mencoba untuk membuat tesis proposal tesis prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa atau DD melalui penanganan dampak COVID-19. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen penguji 1, Profesor Esa, yang saya hormati selaku dosen penguji 2, yang saya hormati adalah dosen penguji 3, Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI, MUM. Sudah berkenan kesempatan saya. Suaranya kok nggak dengar ya? Cek. Oke. Sudah full ini, Pak. Ya, silakan. Cek. Silakan, udah bagus. Next. Silakan, bagus sudah suaranya. Oke, Pak.
latar belakang salah satu sumber pendapatan desa diatur secara khusus adalah dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan. Dijelaskan dalam nomor 4. Angka 33 bahwa ketentuan langsung tunai desa yang sudah disingkat pemberian uang tunai yang miskin. Suaranya putus-putus ini dulu. Hah? Iya. Mungkin sinyalnya Bapak. Selanjutnya adalah pemberian uang tunai kepada miskin. Virus disease 2019. Next. Cek. Saya coba nggak pakai headset, Pak. Apa bisa didengar, Pak? Iya, bagus suaranya. Nggak usah pakai headset. Oke. Yang dari sana nggak kedengeran, Pak. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program termasuk dalam penerapan kebijakan tercermin pada ketentuan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 12 disebutkan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya pada penanganan COVID yang sebagian dananya diambil dari dana desa, sebaiknya untuk dibuatkan undang-undang agar kekuatan de jure de facto akan selalu kuat. Program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain, artinya ditetapkan dengan undang-undang dengan keputusan. Hal ini banyak mengakibatkan adanya penggunaan yang salah karena tidak diatur dalam undang-undang. Tadi mati. Next. Ini hidup lagi. Masih, Pak. Rumusan masalah bagaimana prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19. Yang kedua, bagaimana akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan dana desa atau DD dalam penanganan dampak COVID. Tujuan penelitian, satu, untuk mengetahui penelitian dan prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, untuk mengetahui peneliti dan menganalisis akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan dana desa DD dalam penanganan dampak COVID-19.
Jenis penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif atau normative law research. Menggunakan studi khusus normatif, studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji perundang-undangan. Pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau situ approach. Bahan-bahan hukum primer: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. 5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK 1.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 107/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, dan majalah. Bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengolahan bahan hukum. Dalam pengolahan bahan hukum di dalam penulisan menggunakan pendekatan deskripsi. Pendekatan yang dipakai yaitu penulisan yuridis normatif dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan. Teknik analisis bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum. Selanjutnya, semua bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini. Mungkin itu sementara itu aja dulu Bapak presentasi dari saya. Terima kasih kepada Saudara Ferry Kristiono yang telah menyampaikan presentasinya tentang pokok-pokok pikiran dari proposal penelitian tesis saudara. Ya. Selanjutnya, ya, Prof. Chu, panjenengan mau tanya duluan atau bagaimana, Prof? Atau terakhir, Prof? Suaranya di mute dulu, Prof. Suaranya Prof yang sebelah kiri bawah di mute, Prof.
Izin sebentar ngambil speaker Bapak. Tidak kedengeran Bapak suaranya. Sudah kedengaran. Sudah Pak. Sudah, Prof. Sudah kedengaran. Oh Prof. ya. Sama aja. Karena ini internetnya di sini rewel Pak. Prof. Iya. Ini mau ambil apa itu Mas Ani? Mas Ferry, tadi izin untuk ngambil apa? Sudah Mas Ferry? Iya Bapak. Sudah. Iya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ferry, saya Iya, Pak. ini ingin tahu tentang apa yang sampai tulis di sini, tidak terlalu banyak. Tapi yang menurut saya kok agak prinsip. Menurut saya itu. Iya Bapak. Sebetulnya Anda menulis tentang pasal 12 Undang-Undang Dasar 45 dijajarkan dengan Perpres nomor 12 tahun 2020 tentang apa bencana nasional. Iya. Ya. Alam. Apa kaitannya sebetulnya ini Pak dijajarkan itu? Kalau saya baca katanya kan mestinya tidak begitu, begitu ya? Gimana menurut sampean? Oke. Terima kasih Bapak. Artinya gini Bapak, di saat pemerintah melakukan begitu banyak berbagai kebijakan di dalam penggunaan dana desa yang dikelola oleh khususnya kepala desa di desanya masing-masing, dengan dampaknya terjadi dampak corona, artinya COVID-19 ini, dana desa yang sebelumnya itu digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan. Stop dulu, Mas. Yang saya tanyakan ini pendapat sampean mengapa ya Anda tidak setuju penanganan corona itu dengan menggunakan Perpres nomor 12 tahun 2020. Mengapa itu? Yang nulis sampai sendiri bukan ini? Saya, Pak. Enggak, iya. Mengapa? Tidak setujunya di Undang-Undang pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sampai pernah baca undang-undangnya? Enggak, Bapak. Apa syaratnya? Dalam keadaan bahaya, syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang. Artinya pemerintah khususnya Bapak Presiden seharusnya kan membuat pengganti perundang-undangan Pak terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, di mana dana desa ini Pak saat ini sebagian besar digunakan untuk pembiayaan COVID-19 Bapak. Bentar, saya tanyakan, sampai pernah membaca undang-undang tentang dalam keadaan bahaya enggak? Sedikit Bapak baca. Undang-undang berapa itu? Cuman fokusnya di pasal 12. Oh, itu bukan. Kan itu harus dengan undang-undang, ada undang-undangnya itu. Saya lupa itu undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar Republik 40 tahun 45. Bukan. Ini kan harus ditetapkan dengan undang-undang. Maka kalau Indonesia dalam keadaan bahaya harus ditetapkan dengan undang-undang. Itu ada undang-undangnya. Saya lupa itu. Nanti dicari di internet. Iya, Bapak. Itu tidak sama negara dalam keadaan bahaya dengan bencana nasional. Itu enggak sama. Negara dalam keadaan bahaya itu kaitannya dengan membahayakan negara, misalnya makar, perang saudara.
lalu ada kekacauan yang bisa mengakibatkan jatuhnya suatu pemerintahan, itu Pak Presiden akan menunjuk undang-undang, akan membuat Perpu itu. Tetapi kalau corona tidak begitu, itu memang bencana nasional. Bedanya apa? Kalau bencana nasional, itu pemerintah bisa berhak menerima bantuan dari luar negeri, dari negara mana saja. Tapi kalau negara dalam keadaan bahaya, itu tidak boleh negara luar ikut campur. Beda jauh itu, Mas. Jadi nggak ada kaitannya itu. Itu ya. Iya, Pak. Ini pahamnya itu prinsip itu. Jangan disamakan. Itu ada di halaman berapa itu? Sekarang saya tanya berikutnya. Di halaman 22 Anda menulis dengan prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa agar tidak terjadi dana desa. Prinsip itu Anda baca di mana itu? Ngarang sendiri apa baca? Halaman 22. Yang nulis sampai sendiri apa bukan ini? Saya, Bapak. Lah iya, kok bingung Mas ya? Prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dari aturan yang ada. Itu dari mana itu Anda kutip? Apa ngarang sendiri? Saya ngarang sendiri, Bapak. Wah, nggak bisa itu. Ngarang sendiri itu harus merujuk pada ketentuan yang ada. Kemudian ketentuan ada itu dipakai dasar untuk membuat pendapat sendiri. Tidak boleh itu membuat sendiri. Nggak ada hak sampai itu masih. Iya, Pak. Ya, harus tunjukkan dulu. Misalnya undang-undangnya beda. Mengacu pada undang-undang ini artinya sepakai untuk, nah itu boleh. Misalnya undang-undangnya ada di undang-undang tentang ekonomi keuangan negara misalnya. Mengacu pada undang-undang yang ada di keuangan negara, saya pakai untuk menjelaskan tesis saya, itu boleh. Tapi kalau ngarang sendiri nggak boleh dong. Nggak ada kewenangan Anda masih. Ya, Ya, Bapak. Iya, ya, Bapak. jadi ini harus dicari rujukannya yang bisa dipakai untuk apa namanya membenarkan pendapat Anda itu. Begitu pula mengenai kalau prinsip good government tahu kan? Iya, Kan Pak. ada itu di undang-undang. Iya, Bapak. Itu sebut dulu baru hal mana yang Anda mau pakai. Apa semuanya, apa sebagian, sebut itu yang mana. Ya, Iya, Bapak. jangan semua, nggak marah nanti 4 tahun itu. Siap, Pak. Ya. Kemudian saya tanya, mengapa Anda menggunakan teori tujuan hukum? Untuk apa itu? Saya bukan tanya teori tujuan hukum loh ya. Untuk apa itu? Untuk membuktikan apa nanti? Teori. Yang tulisan sampean itu. Iya, Pak. Benar yang nulis sampean ini. Iya, Bapak. Ada agak nyambung, Pak, pikiran sama pelantikan. Jadi tujuan hukum itu dikaitkan untuk teori, untuk apa itu? Untuk membuktikan apa nanti? Kalau memilih teori itu, Mas Ferry, Iya, Pak. itu harus ada link dengan permasalahan.
tidak ujuk-ujuk teori ini gitu. Kaitannya dengan permasalahan nomor 1 apa kira-kira? Kaitannya dengan permasalahan nomor 2 apa kira-kira teorinya itu? Begitu caranya ya. Iya. Jadi tidak tahu-tahu saya menggunakan teori tujuan hukum, tapi nggak ngerti apa gunanya, itu nggak benar. Saya menggunakan teori tujuan hukum karena kaitannya dengan permasalahan nomor 1. Teori tujuan hukum yang lain permasalahannya kaitan dengan berkaitan dengan permasalahan nomor 2. Begitu. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk. Ya, Iya, Bapak. nanti itu dicari bagaimana hubungannya kira-kira aja. Nanti kan dibuktikan dalam penelitiannya. Kira-kira dengan permasalahan nomor 1. Kira-kira dengan permasalahan nomor 2. Dicoba dicari nanti hubungannya. Nanti dibuktikan. Itu kan baru umpama penelitian itu kan baru apa namanya jawaban sementara. Kira-kira seperti itu. Jawaban sementara tidak perlu ditulis, tapi Anda di dalam ini. Kalau ditulis nggak benar, karena hukum tidak mengenal hipotesis katanya. Udah? Iya, Bapak. Sekarang saya tanya materinya. Sebetulnya siapa sih yang berhak menerima dana desa untuk bantuan COVID-19 ini? Siapa itu yang berhak menerima? Yang berhak menerima yang pertama, Bapak, ya, yang terkait dengan kalau yang pertama itu yang terkena, Bapak, terkena dampak COVID-nya, Bapak. Artinya ada 1 orang yang kena virus itu, Bapak. Nah, di lingkungan area itu berhak menerima, Bapak. Benar begitu. Oke. Itu dari Menteri Keuangan. Iya, Bapak. Kemudian yang tidak mampu. Nah, itu yang penting itu. Yang tidak mampu. Orang-orang yang terkena itu bukan hanya yang terkena langsung kena COVID, tapi orang-orang yang tidak mampu yang kehilangan mata pencarian itu. Itu Menteri Keuangan. Ya. Menteri Keuangan Anda gugat, tidak disertai penyalahgunaan peraturannya, tidak dijelaskan penyalahgunaan kewenangan dana desa. Enggak berhak Menteri Penerangan membuat itu, Menteri Keuangan membuat itu enggak berhak. Enggak berhak mereka. Karena memang dia tugasnya cuman ini uang saya gunakan untuk ini. Tidak perlu lain. Karena mengapa? Karena semuanya itu menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri. Baca Undang-Undang Otonomi itu. Iya, Pak. Ya, Undang-Undang Desa juga ada itu. Ya. Ya, Pak. Jadi gugatan-gugatan sampean itu memang tidak benar. Kalau Menteri Keuangan membuat sampai pelanggaran tidak boleh begini, tidak boleh itu. Kalau ada pelanggaran, Menteri Keuangan itu langsung lapor ke DPRD kalau di daerah, ke Bupati atau Wali Kota, dan ke KPK. Itu aja yang bisa dilakukan. Tidak bisa ikut campur dalam administrasinya. Jadi negur apa itu bukan urusan administrasi, bukan urusannya kalau di kabupaten itu BPK, ya bukan urusan BPK. BPK itu urusan keuangan langsung yang ada di kabupaten. Ya, itu urusannya lain. Nanti dianukan ya, kalau dalam proposalnya dibetulkan dulu, dicarikan apa yang saya sarankan itu. Pak. Konsultasinya cukup pada pembimbing 2. Ini anggap aja pembimbing 2 itu termasuk saya gitu. Gitu Pak Saiful. Ya, Prof. Ya. Saya kira saya cukup sekian Pak. Oh ya, sebentar.
Nggih, Pak. Anda meneliti dengan pendekatan normatif, ya. Nggih, Pak. Apa sih bedanya normatif dengan dengan hukum, dengan apa yang Anda katakan tadi, dengan pasal-pasal, dan apa normatif dan apa tadi? Kalau pakai istilah saya bingung sampean. Ya dengan pasal-pasal lah. Apa bedanya? Nggak ada beda. Normatif itu pasal-pasal yang sudah dijalankan atau sudah diselenggarakan. Nggih. Nggak salah kalau itu. Jadi, tapi bukan bicara soal pasal-pasalnya, tapi pasal yang sudah dijalankan. Itu normatif namanya. Kalau masih pasal-pasal, itu namanya hukum positif. Ya. Nggih, Bapak. Terima kasih. Sudah, Pak Dr. Saifur Rahman, saya cukup sekian aja. Oke. Ya. Mas Ferry, selamat menulis. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Turun, Saya Prof. langsung mengundurkan diri. Siap, oke, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, Mas Ferry, apa namanya? Siap, Bapak. Saudara Ferry, tadi udah di ini ya, dicatat ya, tapi ini direkam sama apa namanya, sama panitia direkam. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Dr. Muhammad Zainuddin untuk memberikan pertanyaan, konfirmasi atau klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Ferry. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ketua Majelis Penguji, Bapak Dr. Saifur Rahman, memberikan kesempatan saya untuk yang kedua setelah Prof. Cuk. Mas Ferry, suara saya terdengar baik ya? Iya. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Cuk ya. Tapi sebelum itu, saya coba konfirmasi, ini penelitian hukumnya normatif apa empiris, Mas? Normatif ya. Nyambung yang disampaikan Prof. Cuk tadi, yang normatif itu di mana, Mas? Terletak di mana gitu? Di undang-undang sama pasalnya, Pak. Peraturannya, Pak. Di peraturannya, Pak. Berarti kalau mengkaji prinsip pencegahannya itu sudah ada diatur dalam undang-undang ya? Iya, Bapak. Terus kalau sudah diatur, masalahnya di mana, Mas? Saya konfirmasi dulu. Oke. Terkait dengan penggunaan dana desanya, Pak, yang sebagian diperuntukkan untuk BLT, Pak. Bantuan langsung tunai terdampak COVID. Nah, berbicara penggunaan itu diatur tidak? Di PP 60 tidak diatur, Pak, terkait dengan penggunaannya. Itu diaturnya di mana? Di PMK, Pak, menjadi prioritas, sedangkan di PP yang menjadi prioritas ini adalah pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oh, baik. Berarti isu hukumnya apa, Mas? Isu hukumnya, masa aturan yang di atasnya bisa artinya dilewati gitu, Pak, dengan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan gitu, Pak. Oh, baik. Berarti sampean sedang mempermasalahkan ada aturan di dalam peraturan perundang-undangan di PP dengan di peraturan Menteri Keuangan itu ada problem ya, ada pertentangan begitu ya. Oke, Pak. Baik, saya ingin mempertegas itu. Jadi isu hukumnya itu terjadi pertentangan, terjadi konflik norma, konflik hukum di situ.
Nah, makanya penelitian sampean fokus di situ. Bagaimana dua norma ini dianalisis ya, supaya tidak terjadi lagi kalau misalnya diduga terjadi pertentangan atau konflik norma. Jadi fokusnya di situ, Mas. Ini Iya. penting menurut saya, jadi pijakan. Jadi pijakan pertama kali sampean ingin meneliti ini, terjadi konflik norma, ada pertentangan antara pasal yang satu di peraturan perundang-undangan yang satu dengan pasal yang lain di peraturan perundang-undangan yang lain. Ini penting menurut saya. Yang pertama, saya berhasil mengkonfirmasi itu. Kemudian yang kedua Mas, Iya, Pak. untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan itu dari mana? Untuk mengetahui Potensi penyalahgunaannya itu. potensi penyalahgunaannya, Iya. ya antara PMK antara pasal 19 PP yang 60 Pak dengan peraturan Menteri Keuangan yang berkali-kali dikeluarkan dan berganti-ganti bahasa, Pak. Yang Coba. penyalahgunaannya di dana desanya itu, Pak. Nah, iya maksud saya. Coba sampean baca di rumusan masalah yang kedua tuh. Rumusan masalah. Bagaimana akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan dana desa atau DD dalam penanganan dampak COVID. Itu maksud saya. Jadi untuk mengetahui terjadinya potensi penyalahgunaan itu di mana? Dari mana? Dari penggunaan dana desanya, Pak. Nah, itu normatif apa empiris? Kalau itu normatif, Pak. Normatif. Iya, Pak. Saya ambil normatifnya, Pak. Ya maksud saya seperti itu. Jadi menurut saya ini merasa penting juga kalau misalnya perlu ada pendekatan kasus. Ada nggak kasus-kasus yang sebelumnya terjadi? Saya tidak mengajak sampean untuk masuk ke studi kasus ya. Tapi paling tidak saya ingin tahu apakah selama ini terjadi kasus-kasus yang itu diduga terjadi penyalahgunaan itu. Kalau kasus-kasus di lapangan, Pak, enggak terjadi, Pak. Enggak terjadi. Oke. Nah, berarti kan baik-baik saja kan? Iya, di lapangan, Pak. Apa ya, dalam konteks susah juga sih ngomongnya, Pak. Iya makanya. Lah, di lapangan saja nggak ada masalah, Mas. Apalagi normatifnya. Saya yakin normatifnya itu baik-baik saja. Pasal-pasalnya baik-baik saja. Loh, ini empirisnya saja nggak ada masalah. Sampai tadi bilang begitu kan. Oke. Makanya saya konfirmasi. Di lapangan ini nggak ada masalah, nggak ada kasusnya, Pak. Loh, apalagi di normatifnya. Di pasal-pasalnya. Menurut saya baik-baik saja itu kan, nggak ada masalah. Sampean yang cari-cari masalah mungkin ini. Gimana? Nggak cari masalah sih sebenarnya, Pak. Susah ngomongnya, Pak. Susah ngomong. Iya. Keterbatasan posisi. Itu maksud saya ya. Jadi sekali lagi belum tentu apa yang sampai rumuskan di atas meja itu sebagai masalah. Itu belum tentu sebagai masalah loh, Mas. Itu memang harus ada pembuktian, harus ada kajian-kajian, penelitian-penelitian gitu ya. Apalagi sampean tadi mengonfirmasi di lapangan nggak ada masalah ini kan, berarti baik-baik saja kan. Gitu ya. Baik. Itu menurut saya itu sampai kayaknya ada keraguan di situ sampean nggak kurang bisa menjawab baik ya. Nanti didiskusikan dengan pembimbingnya. Baik, berikutnya Mas Ferry, ini ada nggak hubungannya dengan Undang-Undang nomor berapa itu? Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ya? Yang mengesahkan Perpu tuh tentang kebijakan pengelolaan keuangan di masa COVID itu. Ada nggak hubungannya dengan itu juga? Itu ada loh pasal-pasal yang diduga melindungi aparat begitu ya untuk alasan menangani COVID seandainya terjadi ya ada terjadi penyimpangan itu dimaafkan loh. Tidak terjerat hukum loh. Ada nggak hubungannya dengan itu juga?
di rencana penelitian tesisnya sampean ini? Sebenarnya sih berkaitan juga, Pak. Cuman tidak begitu ke arah sana saya, Pak. Ya, itu bicara kebijakan pengelolaan keuangan negara loh, secara umum Iya. di masa penanganan COVID itu. Jadi ada perlindungan dan itu diprotes banyak pihak loh. Jadi Iya, Pak. seolah-olah undang-undang ini dipakai untuk itu, untuk melindungi ya, seandainya nanti terjadi dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan, ya itu bisa berlindung di balik pasal-pasal tertentu di undang-undang itu, sehingga tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Gitu. Mestinya ini nyambung dengan yang sampean Iya, Pak. tulis ini. Ya, karena itu desa kan juga bagian dari pelaksana dari kebijakan pengelolaan keuangan di masa COVID kan? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Itu masuk nggak di bahan hukumnya di sini? Undang-undang itu? Masuk, Bapak. Masuk ya. Ya, saya ingin itu juga dikaji itu, karena itu kayaknya kontroversi juga itu di awal mulai disahkan menjadi undang-undang itu. Iya. Itu sementara saya itu saja dulu sementara ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan mungkin bisa nyusul. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Zainuddin yang telah memberikan tadi beberapa konfirmasi, pertanyaan, dan tadi udah dijawab mungkin, tapi belum jawabannya dari Mas Ferry belum belum pede, belum, masih ragu-ragu gitu ya. Sebetulnya kalau saya baca tesis saudara itu ini kan masalah pengalihan penggunaan ya, atau realokasi dana desa yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, itu diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu dengan dengan Permendes ya, pemerintahan desa, terus kemudian itu penggunaannya diprioritaskan kepada penanggulangan COVID gitu ya. Iya, Pak. Dari peraturan Menteri Keuangan juga. Ini yang saudara yang saudara maksud itu sebetulnya ya, pengalihan penggunaan itu ya. Pengalihan penggunaan dana desanya. Atau realokasi gitu ya. Realokasi. Iya, Pak. Harusnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, tapi dengan situasi COVID itu dialihkan kepada prioritas dana desa itu untuk penanggulangan COVID. Begitu kira-kira ya alam pikiran saudara. Iya, Pak. Oh ya, oke. Kalau demikian sehingga dengan berlindung pertama dengan keputusan Presiden itu ya nomor 12 tahun 2020 itu ya. Iya, Pak. Tentang bencana non alam, penyebaran corona COVID itu ya, sebagai bencana nasional gitu ya. Iya, Pak. Berlindung dari itu, terus kemudian ada Permendes dan Permenq gitu ya. Iya, Pak. Sebagai dasar untuk mengalokasikan itu. Kalau kemudian saudara naik ke atas lebih lagi yang tadi pasal 12 dari Undang-Undang Dasar 45 menurut saudara itu untuk keadaan bahaya itu harus dengan undang-undang, tapi ini menurut saudara tidak dilakukan dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden. Iya, Pak. Waktu tadi untuk yang keadaan bahaya itu yang dimaksud bukan itu. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi orang jadi
kalau itu apa namanya yang dimaksud mungkin apa namanya permasalahan itu baik permasalahan 1 dan 2 ini kurang nyambung menurut saya. Termasuk apa kalau itu yang dimaksud ya oleh saudara maka apa permasalahan 1 itu pencegahan penyalahgunaan itu kan sudah seolah-olah saudara sudah ini apa di awal itu sudah apa belum penelitian saudara sudah apa mengklaim ini terjadi penyalahgunaan gitu ya penyalahgunaan. Nah, ini itu nggak bagus gitu loh ya. Sebaiknya menurut saya apa namanya permasalahan yang 1 itu bagaimana pencegahan penyalahgunaan dirubah menjadi gini Mas Ferry ya. Iya, Pak. Apakah realokasi atau pengalihan penggunaan dana desa itu Iya, Pak. dalam penanggulangan dampak COVID-19 Iya, Pak. sesuai dengan prinsip good governance. Good governance. Ya, bukan good government, good governance ya. Itu. Yang kedua, bagaimana akibat hukum realokasi atau pengalihan penggunaan dana desa dalam penanggulangan dampak COVID yang tidak sesuai dengan prinsip good governance itu. Jadi itu apa namanya lebih baik gitu. Iya, Pak. Terus kemudian judulnya juga harus dirubah konsekuensinya, ya. Iya, Pak. Suaranya Bapak, suaranya agak putus-putus. Belum di-mute tadi. Sudah. Jadi itu Mas Ferry, apa namanya, judulnya dirubah yang prinsip pencegahan penyalahgunaan itu diganti aja prinsip good governance ya, pengelolaan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19. Tetap hanya pencegahan penyalahgunaan itu diganti dengan good governance lahan. Terus yang permasalahan gitu ya. Ya, Bapak. Permasalahannya itu permasalahan 1 itu baiknya pakai ini aja apakah gitu ya, pakai yang tadi bagaimana juga apakah realokasi atau pengalihan penggunaan realokasi dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 sesuai dengan governance, gitu aja. Yang kedua, bagaimana akibat hukum realokasi dana desa atau pengalihan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 yang tidak sesuai dengan prinsip good governance. Itu akibat hukumnya bagaimana kalau tidak sesuai dengan tata kelola yang bagus yang diamanatkan oleh undang-undang maupun dari PP itu sendiri. Itu aja, itu ya. Jadi kan ini kan menurut saudara terjadi
apa namanya itu pengalihan penggunaan, prioritas penggunaan ya, Ya. prioritas penggunaan yang seharusnya menurut undang-undang apa namanya, menurut PP. Undang-undang 6 nomor 6 dulu. Nggih, nomor 6. Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa itu kan APBDes ya, sumber pendapatan asli desa. Itu penggunaannya itu harus yang 4 bidang itu kan? Iya, Pak. Iya. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu kan gitu ya? Iya, Pak. Sumbernya. Kalau sumber pendapatan asli daerah itu termasuk diantaranya APBN, yang DD itu ya? Iya, Pak. Dana desa. Nah, itu yang seharusnya penggunaannya untuk pembangunan, penyelenggaraan, itu dengan adanya COVID-19 itu dialihkan ke BLT, kan gitu maksud saudara ya? Iya, Pak. Betul, dipergunakan ke BLT prioritas ya, berdasarkan itu tadi, dasarnya adalah mulai dari pertama keputusan presiden itu ya, iya, Pak, menganggap bencana non alam itu, terus kemudian yang saudara permasalahkan itu tadi tidak sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar 45 kan gitu menurut saudara ya? Iya. Seharusnya bukan perpres katanya saudara, tetapi harus dengan undang-undang gitu menurut saudara ya? Iya, Pak. Tapi Prof. Cuk tadi sudah mengklarifikasi yang dimaksud itu undang-undang keadaan bahaya itu yang bagaimana gitu ya. Iya, iya. Terus kemudian terbit itu ya Permendes ya. Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Pak. PMK duluan ya? Nggih. Lebih dulu mana PMK dengan Permendes itu? Sebenarnya PMK, Pak. PMK duluan ya? Iya. PMK yang nomor berapa? 2? Iya. Iya. Tentang pengelolaan dana desa itu ya? Iya, Pak. Oh, ya. Terus diperkuat lagi dengan Permendes. Iya. Oh, itu. Lah ya itu aja, bahwa antara permen itu dengan undang-undang di situ ya, undang-undangnya apakah Permendes sama Permen Q itu ya yang mengatur tentang pengalihan penggunaan dana desa itu atau realokasi itu sesuai dengan prinsip good governance yang saudara tulis itu. Ya. Yang kedua, permasalahan hukumnya, akibat hukumnya bagaimana ketika realokasi dana desa itu ya dipergunakan untuk penanganan dampak COVID itu, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance itu saja, ya? Oke, Pak. Terus kemudian itu, Mas, coba yang di ini loh, itu diperbaikin ya, yang ini. Tinjauan pustaka itu ya, setelah latar belakang rumusan masalah bab 2 Mas, halaman berapa itu, daftar isi, coba daftar isi sudah ya. Daftar isi tinjauan pustaka bab 2 itu 2.1, saudara kan nulis penyalahgunaan dana desa, kan begitu ya. Itu diganti aja, Mas. Diganti penyalahgunaan itu diganti pengalihan penggunaan, gitu ya, atau realokasi dana desa. Terus kemudian
yang nomor 2.2 di daftar yang sama, saudara memasukkan pandemi COVID-19 boleh nggak apa-apa itu 2.2. 2.3-nya ya, saudara nulis di situ prinsip pencegahan penyalahgunaan, itu yang dipermasalahkan Prof. Cuk tadi ya. Ya. Ya, prinsip penyalahgunaan dana desa itu. Ini. Sebaiknya itu diganti itu. Ya. Diganti dasar hukum. Apa dasar hukum? Dasar hukum pengalihan penggunaan atau realokasi dana desa. Dasar hukumnya itu apa? Kan gitu ya. Setelah dasar hukumnya ketahuan, terus baru ke prinsip-prinsip good governance ya. Terus kemudian saudara tulis tadi itu teori tujuan hukum. Kenapa kok teori tujuan hukum? Nah, jadi sebaiknya itu ditambahin bukan hanya teori tujuan hukum, tetapi teori keadilan, gitu ya, prinsip keadilan, ya, prinsip-prinsip keadilan. Apakah realokasi dana desa itu sesuai dengan prinsip keadilan, BLT itu sesuai dengan prinsip keadilan, atau kalau saudara ini kan ketujuan hukum ya, tambahin keadilan ya. Iya, Pak. Terus ini saudara mau ke pertanggungjawab pidana. Nah, pidananya ya monggo silahkan. Itu Mas Ferry ya. Iya, Bapak. Oke. Pak Zen mungkin masih ada tambahan, mau dipersilahkan Pak Zen. Cukup Pak, saya sudah cukup. Ya, ini kan masalah ini yang dipermasalahkan Pak Zen. Realokasi itu dana desa itu PDD itu kan undang-undangnya hanya dipergunakan untuk 4 bidang: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu hanya boleh itu peruntukannya menurut undang-undang tentang desa. Lah, kemudian terjadi yang namanya COVID-19 ini, terus Menteri Keuangan sama Permendes itu mengalihkan itu kepada dana desa itu dialihkan untuk penanggulangan masalah COVID-19 dalam bentuk BLT. Jadi sehingga pembangunan desa nggak ada nggak ke sana, nggak dipergunakan ke sana lagi karena sudah fokus kepada COVID-19. Itu yang dimaksud kira-kira Mas Ferry, gitu ya Mas Ferry ya? Iya, Bapak. Ya, itu. Saya sudah agak paham, mungkin tinggal pendalaman aja saudara itu namanya. Yang hubungannya dengan yang Pak Sen sampaikan itu tadi, undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada itu terbaru juga itu kan sudah sama MK. Iya, Pak. Sudah undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, makanya kan itu hati-hati kepada pejabat-pejabat yang membuat keputusan penggunaan itu yang semula bisa berlindung kepada Kepres 1220 tentang bencana non alam itu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, ini nanti saudara harus kejar ke sana yang tadi ya, yang seharusnya mereka dengan undang-undang itu dia bisa menghindar, sekarang udah nggak bisa, ini harus bisa mempertanggungjawabkan kalau ada yang mempermasalahkan. Saya berharap mungkin yang salah satu yang mempermasalahkan itu Mas Ferry Kristiono ini yang bisa mengangkat, yang harus ya kan gitu. Harapan saya sama Pak Jen mungkin demikian ya Pak Jen ya. Ya betul. Amin Pak. Amin. Oke, saya kira gitu. Pak Jen ada tambahan? Cukup Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada tambahan, saya minta ke Mbak Evi untuk Mas
Ferry ini keluar dulu sebentar, saya mau diskusi sama Pak Zen. Sudah Pak, Sudah sudah ya? dikeluarkan Pak. Oke. Jadi itu Pak Zen, kalau saya baca pikiran dari Mas Ferry itu demikian itu yang kayaknya, karena dia mungkin dari di pemerintahan yang membidangi itu kayaknya itu mempermasalahkan pengalihan penggunaan dana DD itu ya. Kira-kira menurut Pak Zen gimana? Apakah layak ini untuk proposal ini dijadikan tesis atau bagaimana Pak Zen? Ya, menurut saya layak untuk dilanjutkan menjadi penelitian tesis, Pak. Jadi apa yang sudah didiskusikan tadi, saya kira betul itu harus diperjelas itu tentang relokasi dana desa itu yang dialihkan ke penanganan COVID itu. Kalau memang itu betul, ya itu butuh memang kajian-kajian semisal tesisnya Mas Ferry ini gitu. Saya setuju dengan apa yang sudah diarahkan oleh jenengan tadi tentang rumusan masalahnya juga. Gitu ya. Saya setuju ini tetap lanjut. Lanjut ya. Lanjut Pak. Kalau demikian saya dihadirkan lagi ya, Mbak Evi, Mas Ferry-nya ya, Mas Ferry. Ya Pak, ini sudah ada di ruang Zoom Pak. Sudah ya, masuk ya. Silakan masuk, Mas Ferry Kris. Iya Pak. Tiono ya. Jadi saya dengan tim peneliti tadi saya diberi kuasa sama Prof. Chu untuk memberikan penilaian atas proposal tesis saudara. Kemudian saya diskusikan dengan salah satu tim penguji yaitu Dr. Mas Zainuddin. Ya, memperhatikan apa yang saudara presentasikan, terus kemudian apa yang saudara sampaikan, termasuk substansi proposal penelitian ini. Maka kami tim penguji tadi berkesimpulan jadi tesis ini, proposal tesis ini layak untuk menjadi tesis dengan beberapa catatan. Ya, dengan beberapa catatan. Pertama, judulnya itu yaitu prinsip pencegahan penyalahgunaan dana desa diganti menjadi prinsip good governance pengelolaan dana desa dalam penanganan dampak COVID. Termasuk permasalahan permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu diperbaikin tadi sesuai yang saya sarankan itu. Iya Pak. Selamat kepada Saudara Ferry Kristono untuk melanjutkan menjadi tesis ini ya. Jadi ini siap diperbaiki. Diperbaikin ya. Iya Pak. Termasuk metodologinya apa yang tadi disarankan oleh Pak Zain itu diperbaikin ya. Siap Bapak. Oke. Saya kira itu dari saya. Selamat, tetap semangat untuk mengerjakan tesis ini sampai selesai. Amin. Saya berharap dalam waktu tidak terlalu lama saudara maju lagi untuk tesisnya ya. Jadi tesisnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Zain ada yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Majelis Penguji. Saya sampaikan selamat juga buat Mas Ferry. Selamat menulis. Jadi ada cukup waktu sampean untuk menyelesaikan tesis ini. Silakan di planning. Jangan sampai setelah ini nggak nongol-nongol bimbingan lagi. Siap. Setelah ini sampean sudah harus mulai lagi melanjutkan proposal ini menjadi penelitian tesis. Waktunya tidak cukup banyak sebenarnya, tapi kalau di planning saya kira bisa sampean menyelesaikannya. Insya Allah. Mas Ferry ya. Jangan sampai sampean tidak lulus lagi di semester ini. Iya. Sampean kan sudah lompat 2 kali semester ini, ya. 1 kali. Saya support sampean bisa selesai semester ini. Tentunya harus di planning, ya.
Amin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Penguji, mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan mengakhiri ujian proposal Saudara Ferry. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin yang telah memberikan termasuk saran ya. Iya, Pak. Harap diperhatikan itu sama Mas Ferry. Iya, Pak. Waktu saudara tidak terlalu jadi saudara harus mempersiapkan dengan baik. Selamat untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penelitian tesisnya ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Dan, terima kasih. Saya tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sidang proposal penelitian tesis atas nama Ferry Kristiono dinyatakan ditutup. Ya, dan selanjutnya saya serahkan kepada panitia Mbak Evi. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifur Rahman selaku Ketua Penguji pada sore hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainuddin selaku penguji ketiga. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ferry Kristiono. Selamat berproses Pak, semoga bisa selesai tepat waktu Pak. Semangat ya Pak. Dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama ujian berlangsung. Saya akhiri ujian proposal sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya.